Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan di video kali ini kita nggak akan bahas untuk spesifikasi dari unit atau membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari unit senapan ya. Tapi kali ini saya bakal ngasih sedikit sebuah tutorial kepada teman-teman dan sebuah trik agar ketika teman-teman pesen setiap unit, baik itu unit PCP, buklik maupun gejlok, itu bisa teman-teman ketahui untuk kualitasnya dan pastinya sampai ke tangan teman-teman dengan kondisi aman dan tidak ada kendala. Oke, langsung mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama pastinya ya, ini sekalipun saya nggak keluarkan, termasuk nggak saya masukkan ke dalam video ini pun pastinya teman-teman juga sudah tahu. Pastinya tanyakan untuk spesifikasinya. Karena setiap unit itu punya spesifikasi yang berbeda, baik panjang, besar, dan juga volume berat dari unitnya. Dan pastinya itu nanti juga sangat berpengaruh kepada kita penggunanya ya pastinya ya. Dan itu nanti pastinya juga bakal mempengaruhi dari berat di setiap paketnya. Dan pastinya untuk unit itu pastinya ya juga bakal menjadi nilai tambah ketika teman-teman sudah tahu untuk bagian spesifikasinya. Untuk spesifikasi setiap unit pastinya berbeda dan setiap bahan yang digunakan pun juga berbeda. Dan itu nanti bisa teman-teman cek untuk bagian dari spesifikasinya biar semuanya tahu dan biar informasinya itu transparan ya teman-teman ya. Bisa sampai kepada teman-teman dan bisa teman-teman pahami secara keseluruhan pastinya ya. Dan itu tadi yang pertama. Untuk yang kedua adalah cek angin ketika unitnya itu sebelum diakurasi. Pastinya setiap toko itu sudah memastikan ya untuk unit yang mau diakurasi itu anginnya aman, nggak sampai nol ataupun terjadi kebocoran. Dan itu nanti bisa teman-teman tanyakan kepada admin, setiap admin di setiap toko senapan untuk cek keiritannya, untuk cek dari jumlah angin pas waktu ada di etalase seperti yang ada di belakang saya seperti ini. Soalnya itu nanti juga sangat berpengaruh. Misal, kalau memang toko tersebut punya data awal, tulisan angka awal ketika anginnya itu ada, pas barangnya itu baru datang, itu pastinya juga sangat berpengaruh. Bisa jadi salah satu nilai tambah bagi teman-teman kalau pengen ambil unit tersebut. Soalnya setiap penyimpanan senapan angin dalam waktu jangka panjang itu juga bakal mempengaruhi ke dalam bagian dari keiritan, ke dalam bagian dari kekuatan dan daya jangka simpan angin yang ada di tabung tersebut, tabung senapannya ya atau tangkinya. Dan itu nanti juga pasti bisa mempengaruhi dari ya kecepatan akurasi, terutama si pengakurasinya ya, itu bisa nambah kecepatan dia ketika melakukan akurasinya dan pastinya juga membuat unit itu segera selesai untuk akurasinya. Dan untuk keawetannya pun juga bisa ditanyakan nanti ya, terutama dari keiritannya. Oke, yang ketiga, karena kita tadi sudah merambah ke keiritannya, nanti teman-teman bisa tanyakan juga keiritannya kepada admin tersebut. Nanti bisa coba satu tes kali tembak kalau teman-teman mau ya. Itu nanti bisa jadi salah satu ya sebuah trik biar teman-teman tahu buat keiritan dari angin tersebut yang ada di dalam senapannya. Itu nanti pastinya juga berpengaruh, terutama karena spesifikasi dalemannya, dan juga nanti juga berpengaruh kepada teman-teman ketika melakukan pemakaiannya ya. Pasti berpengaruh untuk keiritan itu. Dan setiap unit punya keiritan masing-masing dan setiap unit juga punya kekuatan masing-masing. Untuk daya kekuatan itu nanti teman-teman bisa, kalau seumpama toko tersebut bisa melakukan tes FPS, nanti juga bisa di ya sedikit request lah. Seumpama teman-teman punya atau sudah menghubungi admin tersebut, tahu adminnya itu sudah hafal untuk FPS setiap unitnya, itu pasti juga sangat memudahkan kita ketika melakukan pemesanan ya. Itu tadi sudah dua ya. Dan ketiga adalah teman-teman bisa cek untuk bagian dari tesnya, baik akurasi maupun grouping. Akurasi dan grouping itu bisa berjalan beriringan ya. Itu nanti kalau seumpama pengakurasinya itu biasanya kalau dalam waktu yang ketika teman-teman melakukan permintaan tes dan diteskan itu, waktunya yang dimiliki si pengakurasi atau si pengetes itu agak longgar, pastinya juga diselingi untuk groupingnya. Biasanya seperti itu. Kalau saya juga seperti itu biasanya ya. Kalau memang unit yang saya akurasi itu tinggal dikit atau dalam hari itu tinggal cuma beberapa orang unit yang antri di
jajaran rak akurasi di belakang sana. Yang biasanya tak spill ya pas waktu update orderan itu, ya biasanya seperti itu. Itu pastinya saya bakal jelasin, terutama bagian dari unitnya itu cocoknya pakai mimis, terus anginnya dia itu stabilnya di bagian apa, di tekanan berapa ya pastinya, dan untuk keiritannya nanti pastinya juga saya jelaskan untuk keiritan dari unitnya. Dan pastinya ya kalau tes grouping dan akurasi itu nanti sudah selesai, nanti teman-teman jangan lupa untuk yang keempat melakukan request tambah angin. Nah, tambah angin ya. Pastinya seperti itu karena setiap tes itu kan juga juga memakan angin, baik yang di grouping maupun di akurasi. Itu pastinya juga sangat berpengaruh dalam angin yang sisa. Dan itu pun nanti ketika angin yang sisa di dalam tabung itu tinggal dikit, sedang, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, itu nanti juga bisa berpengaruh ke dalam ekspedisi pengirimannya. Karena pengiriman senapan angin kan nggak satu hari kirim, satu hari sampai kan. Itu nanti bisa dalam tempo paling cepat biasanya di 3 harian. Kalau memang kota tempat tinggal teman-teman itu dekat sama pengirimnya itu, dan bisa jadi sampai 1 bulanan, biasanya itu beda pulau. Biasanya seperti itu. Kalau kejadian sih biasanya kalau kita kirimnya dari Kediri Jawa Timur ini untuk wilayah Pari ya, pengiriman melalui Kecamatan Pari, Kediri Jawa Timur, tujuan ke daerah Sulawesi, biasanya seperti itu paling lama ya, di 22 hari bahkan sampai di 30-an hari. Biasanya seperti itu. Tergantung ekspedisinya itu punya estimasi datang sampainya di tempat itu berapa lama. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, buat tips seumpama teman-teman pengen dapat unit senapan angin yang pastinya ketika teman-teman dan pastinya ketika packing dan sampai ke rumah teman-teman itu nanti unitnya itu aman. Oke, segitu saja. Sebenarnya masih banyak sih, cuma saya ingatnya itu saja. Mungkin dalam beberapa video ke depan bakal saya tambahin juga ke dalam video spesifikasi maupun ke dalam video bagian video kekurangan dan kelebihan mungkin ya, bakalan saya selingin lah biar lebih enak juga. Soalnya saya ingatnya cuma itu teman-teman ya, sekalipun saya bagian melakukan tes di sini biar unitnya itu aman, terkendali ketika kirimnya. Jadi ya agak inget-inget dikit terutama bagian itu tadi. Oke, segini saja buat penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.